warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yayan Rosalinda dengan NIM 22109122200039. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat dengan judul Lebih Kenal dengan Penyakit Gondok. Penyakit gondok merupakan masalah gizi yang dijumpai hampir di seluruh negara di dunia. Kekurangan yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan penyakit ini. Lalu, apa sih penyebab penyakit gondok? Yang pertama, kekurangan yodium. Kelenjar tiroid memerlukan yodium untuk memproduksi hormon tiroid. Kekurangan yodium akan membuat kelenjar tiroid bekerja lebih keras dan akhirnya membesar. Kedua, makanan. Beberapa makanan diketahui mengandung zat yang dapat menyebabkan kelenjar tiroid membesar atau goitrogenik. Beberapa contoh makanannya seperti kacang kedelai, brokoli, bayam, kubis, dan kacang tanah. Jadi, jangan berlebihan dalam mengonsumsinya. Ketiga, penyakit Graves. Kondisi ini terjadi ketika kekebalan tubuh menghasilkan protein yang meniru TSH atau Thyroid Stimulating Hormone. Protein ini mendorong tiroid memproduksi hormon secara berlebihan sehingga menyebabkan pembengkakan. Keempat, nodul tiroid. Kondisi ini terjadi akibat pertumbuhan sel-sel tiroid yang tidak teratur sehingga membentuk benjolan. Kelima, kanker tiroid. Sekitar 5% pengidap penyakit gondok ditemukan mengalami kanker. Keenam, kehamilan. Kenapa? Karena saat hamil, tubuh kerap memproduksi hormon estrogen dan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Kedua hormon ini dapat menyebabkan kadar tiroid meningkat, sehingga memicu membesarnya kelenjar tiroid yang menimbulkan penyakit gondok. Ketujuh, tiroiditis. Merupakan kondisi peradangan pada tiroid yang menyebabkan nyeri dan pembengkakan, disebabkan oleh gangguan autoimun, infeksi bakteri dan virus, atau obat-obatan. Lalu, gejala penyakit gondok. Tidak semua penyakit gondok menimbulkan tanda dan gejala khusus. Beberapa gejala yang dapat ditimbulkan antara lain pembesaran atau pembengkakan pada bagian leher, rasa sesak di bagian tenggorokan, batuk-batuk dan suara serak, serta kesulitan menelan dan bernafas. Dan berikut faktor-faktor penyebab penyakit gondok. Yang pertama, usia. Terutama usia di atas 60 tahun. Semakin bertambah usia, maka risiko terkena semakin tinggi. Yang kedua, jenis kelamin. Perempuan akan lebih rentan terkena penyakit gondok ketimbang laki-laki karena kinerja kelenjar hormon tiroid berkaitan erat dengan hormon estrogen. Hormon estrogen sendiri ialah hormon yang memiliki peran dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita dan proses reproduksinya. Sebenarnya hormon ini juga ada pada laki-laki, tapi kadarnya jauh lebih sedikit. Yang ketiga, riwayat kesehatan. Keluarga yang pernah mengalami penyakit autoimun lebih beresiko mengalami penyakit gondok ini. Keempat, konsumsi obat-obatan tertentu secara berlebih, termasuk di dalamnya obat penekan sistem imun, obat untuk gangguan mental, juga obat jantung. Yang kelima, terkena paparan radiasi berlebih, seperti menjalani pengobatan kanker pada area dada ataupun leher, atau bekerja di tempat yang terkena paparan radiasi tinggi. Berikutnya adalah cara pengobatan dan pencegahan penyakit gondok. Pengobatan dilakukan berdasarkan penyebabnya. Berikut pilihan umum pengobatan yang bisa dilakukan. Pertama, observasi. Dilakukan jika kelenjar berukuran kecil dan tidak menimbulkan gejala. Kedua, medikasi. Dilakukan dengan pemberian obat untuk mengatasi kelainan pada hormon tiroid. Ketiga, pembedahan. Dilakukan untuk mengangkat seluruh atau sebagian kelenjar tiroid yang menghalangi jalan nafas. Keempat, radioaktif iodin. Dilakukan untuk mengobati kelenjar tiroid yang terlalu aktif dengan menghancurkan selnya. Dan berikutnya adalah pencegahan penyakit gondok. Mencukupi asupan yodium dalam tubuh, setidaknya dibutuhkan asupan yodium sebanyak 150 mikrogram setiap harinya, terutama pada ibu hamil, bayi, dan anak-anak.
Menggunakan garam beriodium dapat mencegah penyakit gondok yang disebabkan oleh kekurangan yodium. Namun, tidak baik juga mengonsumsi berlebih yodium, karena bisa memicu penyakit hipertiroidisme dan juga bisa menjadi racun bagi tubuh. Lalu, rajin mencuci tangan dan menjaga kebersihan, serta hindari kontak dengan pengidap. Baik, kesimpulan dari materi saya, menjaga kebersihan diri dan mengatur pola makan yang sehat sangat bagus untuk diri kita, terutama dalam menjaga diri dari berbagai penyakit, terutama penyakit gondok ini. Dalam menghindari penyakit gondok, konsumsilah garam beriodium, minum air putih yang cukup 8 gelas sehari, dan hindari paparan radiologi yang tidak perlu. Sekian pembahasan dari saya tentang penyakit gondok. Kurang lebihnya saya meminta maaf karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.